Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Kristus. Sekalipun kita ibadah online, tapi saya yakin Tuhan ada di sini. Tuhan juga ada di rumah-rumah semua jemaat Bethlehem yang ada. Haleluya. Amin, haleluya. Mari kita satukan hati kita, roh kita untuk memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, karena hanya Tuhan yang patut kita muliakan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bawa kerinduan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Berbuat
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini, kesempatan yang indah untuk kami boleh memuji Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, sekalipun di rumah-rumah. Tapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah dibatasi oleh apapun Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama Tuhan, dan itu akan Kau nyatakan dalam hidup kami semua. Kesembuhan, pemulihan boleh terjadi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita berkumpul. Setiap keluarga-keluarga saat ini berkumpul untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri. Amin. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan nama-Nya Yesus. Amin. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kita berkumpul. Amin. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Amin. Kami tinggikan nama-Nya Yesus. Amin Tuhan. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kekuatan-Mu. Amin. Kekuatan-Mu, ya kekuatan-Mu, kekuatan-Mu. Angkat suara-Mu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatan-Mu. Amin. Haleluya. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Amin. Meninggikan nama-Nya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Amin. Kesukaan, kesukaan dari Tuhan, kekuatan-Mu. Amin. Kekuatan-Mu, ya kekuatan-Mu. Amin. Angkat suara-Mu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatan-Mu. Kesukaan Tuhan, kekuatan-Mu. Kesukaan Tuhan, kekuatan-Mu. Haleluya, haleluya. Kesukaan dari Tuhan, itu yang menjadi kekuatan kita. Amin. Semua bersuka cita. Haleluya, haleluya. Meskipun musuh di depan kita, beribu rebah di kiri kita, berlaksa di kanan kita, tapi ada Allah yang menyertai kita. Haleluya. Dia akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih.
Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya andalan kami Tuhan. Menghadapi apapun Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau. Karena kami percaya Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber berkat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Selalu yang terbaik, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber perdamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber perdamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Inilah keyakinan kami Tuhan. Engkau Allah penyembuh kami. Amin. Engkau selalu memberkati kami di masa-masa yang sulit.
memulihkan kami Amin. dari segala aspek kehidupan kami, kesehatan kami, Ya. keuangan kami, Ya. bahkan apapun juga. Tuhan sanggup memulihkan kami. Amin. Engkau menyertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Mengampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan kekuatan finansial kami, mengandalkan sekeliling kami, pagi hari ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui Engkau satu-satunya menjadi andalan kami, kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan gereja-Mu. Ya. Haleluya Yesus. Bahkan pulihkan jemaat-Mu. Ya. Kalau di antara kami masih ada yang terpapar COVID-19, Tuhan, kami klaim janji-Mu. Amin. Engkau sanggup memulihkan kami, Amin. menyembuhkan kami, Amin. memberkati kami. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, melawati kami Tuhan Yesus, dimanapun kami berada. Kami di tempat ini, jemaat-Mu di rumah masing-masing. Bahkan kalau ada saudara kami yang ada di luar kota, yang di rumah sakit, dimanapun mereka berada, kasih-Mu menjangkau mereka, tangan-Mu menjamah mereka. Terima kasih Yesus. Kesembuhan, pemulihan menjadi bagian kami semua. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah berkata puji-pujian kami. Kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, kami buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Kami ingin Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami lebih lagi Tuhan Yesus. Membekali kami Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Bukan kami semakin menjauh daripada-Mu Tuhan, tapi kami semakin mendekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu akan menyimpang dan firman-Mu, urapi kuasa, berbicara Tuhan, utarakan isi hati-Mu Tuhan. Kami akan duduk diam. Ajar kami, berikan kami keberanian melakukan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman pagi hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita berjumpa dalam ibadah online di minggu ini. Saya percaya kita semua diberi kekuatan, kesehatan, kita menang di sepekan ini sehingga kita boleh kembali ketemu dalam ibadah online. Saya berharap dalam ibadah online ini kita betul-betul fokus, serius, karena di mana ada 2-3 orang berkumpul, dia hadir. Bahkan siapapun yang datang menyembah kepada dia, dia hadir, dia memberkati. Baiklah saudara, puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, karena inilah kekuatan kita di hari-hari ini. Mari kita buka dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 28. Saya bacakan buat kita semua yang bisa dijangkau dengan ibadah online ini. Baiklah, dalam ayat pasal Yesaya 40 ayat 28 bunyinya demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersantung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan, sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Baiklah saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Saya ingin kita kembali baca ayat yang ke-31. Jadi renungan kita pada minggu ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tema kita minggu ini yaitu kekuatan baru di masa yang sukar. Kenapa kita butuh kekuatan yang baru? Karena hanya dengan kekuatan yang baru ini, kekuatan yang kita miliki, yang baru ini, yang akan membuat kita mampu melangkah, mampu berjalan di hari-hari ini. Pandemi COVID-19 ini telah banyak membuat hal-hal yang berubah dalam kehidupan kita. Ada banyak hal-hal yang harus dikerjakan menjadi tidak dikerjakan. Bahkan ada yang harus tertunda. Ibadah di rumah, sekolah di rumah, bekerja di rumah. Ada banyak hal yang berubah, yang membuat kita tidak siap dan membuat banyak orang di hari-hari stres. Tetapi dikatakan oleh firman Allah pada saat ini, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kita lihat saudara, jadi kita butuh stamina, kita butuh kekuatan itu. Untuk kita mendapatkan kekuatan itu tidak mudah seperti kita pikirkan. Tapi harus membutuhkan sebuah komitmen, sebuah keyakinan, sebuah ketabahan. Menanti-nantikan berarti harus memiliki kesabaran. Tapi ada iman di sana yang membuat dia menantikan. Kalau dia menanti-nantikan tidak memiliki satu pengharapan, tidak memiliki iman yang jelas, maka dia akan gagal. Tapi pengertian yang di sini, pengertian kuat sini dikatakan seumpama burung Raja Wali yang terbang. Orang yang menanti-nantikan Tuhan disamakan seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali yang kita sudah sering kita dengar di khotbah-khotbah, di renungan-renungan yang kita baca, kita dengar bahwa burung Raja Wali itu semakin besar badannya, badai yang dihadapi, dia semakin tinggi terbangnya dan semakin kuat mengepakkan sayapnya. Demikianlah orang yang harus menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan seperti ini. Yaitu dikatakan seumpama burung Raja Wali yang naik terbang mengandalkan sayap, dan dia terbang tentu di atas. Ini bicara tentang rohani. Kehidupan rohani saat menghadapi badai, dia akan terbang, dia mengepakkan sayapnya, dan dia akan mengatasi badai itu. Pergumulan itu, persoalan, dia akan naik. Karena dia tahu ketika dia datang kepada Kristus, naik ke gunungnya Tuhan, dia akan mendapatkan pertolongan, kekuatan baru dia akan miliki di sana. Amin. Jadi ini bicara tentang rohani. Yang berikut dikatakan di sana, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak lelah. Orang berjalan memakai kaki, dan kaki ini membawa badan kita, jasmani kita. Jadi di sini dikatakan saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan diumpamakan tadi seperti Raja Wali yang terbang tinggi, secara rohani tetap naik, terpelihara di hadapan Tuhan. Ada badai, perjalanan hidup kita, tetap kita berjalan, kita maju, selangkah demi selangkah, kita bawa beban jasmani ini. Artinya jasmani dan rohani kita tetap akan kuat ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Amin. Ini yang menjadi kekuatan kita, saudara. Ketika kita menghadapi pergumulan hidup secara rohani dan jasmani, dalam dan luar kita akan mendapatkan kekuatan baru. Kenapa? Karena kita percaya Allah memulihkan kekuatan kita. Allah memberi kita ketenangan pikiran sehingga kita benar-benar beristirahat,
Bahkan Alkitab katakan, di saat kita beristirahat, Dia akan memberkati kita. Dia memberikan kita tidur yang cukup, yang tenang, yang damai. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak keluarga Allah, anak-anak Allah yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita telah memiliki hak waris untuk memiliki kerajaan Allah itu. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, sehingga kita dapat kekuatan baru di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita hadapi ini. Kita lihat saudara, Alkitab dia berkata bahwa seumpama Raja Wali yang terbang, dan dikatakan di sana berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Jasmani dan rohani kita dipulihkan oleh Tuhan, diberi kekuatan, diberi ketenangan, pikiran dan hati kita ada damai. Kenapa? Karena kita mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Jadi pertanyaan, mengapa kita perlu kekuatan baru itu kan? Karena kekuatan baru itu yang memampukan kita melewati badai. Mendapatkan kekuatan baru di masa yang sukar karena kita menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita tidak menantikan Tuhan, maka jiwa kita, secara psikologis kita akan tertekan, kita membuat kita semakin tak berdaya. Tapi bukankah kita sebagai anak-anak Tuhan ada solusinya? Hati yang gembira adalah obat. Ketika kita mampu menguasai diri. Minggu kemarin kita dengar dalam firman Tuhan, ketika kita bisa menguasai diri, maka kita bisa tenang. Kita bisa berpikir normal, berpikir waras. Sehingga keputusan kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan di tengah masa yang sukar ini? Dan kita mendapatkan kekuatan baru. Dia memberikan kita kekuatan baru. Jadi kita melihat di sini saudara, mengapa kita perlu kekuatan itu? Ayat 30 dia berkata, orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Jadi saudara, kita bukan orang yang luar biasa. Kita bukan orang yang kuat. Kita bisa lemah, kita bisa lelah. Bahkan kita bisa jatuh. Karena kemampuan kita itu terbatas. Daging kita ini lemah. Ada banyak yang ingin kita lakukan, tapi kita terbatas. Kita bukan mesin, tapi kita ini makhluk yang hidup. Dikatakan di sini saudara, ayat 30, bisa lelah, bisa lesu, bisa jatuh. Tapi di sini saudara, maka kita perlu kekuatan yang baru itu. Maka ketika kita menyadari bahwa kita ini bukan orang yang bukan yang Superman, kita bisa lemah, kita bisa jatuh, maka kita perlu renungkan ini saudara. Kita akan lihat bahwa di dalam hidup ini kita akan ada tantangan, ada pergumulan yang harus kita hadapi, tantangan-tantangan hidup yang kita akan lewati. Bahkan hari-hari ini kita akan rasakan tantangan ekonomi, menerpa pribadi kita, rumah tangga kita, keluarga. Karena memang Alkitab katakan bahwa kalau kita lihat di dalam Wahyu 6 ayat 6, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan rusak minyak dan anggur. Jadi kita lihat saudara, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, memang ada tantangan ekonomi terjadi nanti. Hari-hari ini kita mulai merasakan dampak dari COVID-19 ini mulai terasa secara mendunia, mulai terasa persoalan ekonomi dan keuangan yang ada, saudara. Sebab iblis akan menguasai ekonomi ini, saudara. Tapi kita harus percaya bahwa tantangan-tantangan ini kita bisa taklukkan ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Di sana kita ada kekuatan baru. Tantangan apa yang kita harus lewati juga, saudara? Tantangan akibat terjadinya perubahan-perubahan yang begitu cepat. Kita lihat bagaimana IT, saudara, ilmu dan teknologi begitu cepat. Itu membuat banyak perubahan-perubahan. Ketika kita tidak bisa mengikutinya, maka ada perubahan-perubahan itu yang membuat kita ketidaksiapan kita.
dan akhirnya kita bisa lemah. Tapi ketika dalam kondisi seperti ini, kita tetap menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan mendapatkan pertolongan. Mungkin tantangan berikut tentang keamanan kita. Situasi yang ada membuat kita tidak bisa berdaya. Kita bisa melihat, saudara, dikatakan oleh firman Tuhan tadi, berjalan berarti tidak menjadi lelah. Artinya, saudara, orang yang menantikan Tuhan, dia akan berjalan. Dia akan terus bertumbuh. Dia akan terus melawan. Dia akan terus menyerang. Karena dia tahu, ketika aku ada di pihak Tuhan, ketika aku melekat, menempel dengan Tuhan, maka dia yang bersama dengan kita, bersama saya dan saudara, yang akan menolong saya. Atau ada yang berkata, saudara, kita diam saja, Tuhan yang berperang ganti kita. Amin. Tapi ketika kita ada di dalam penantian kepada Dia untuk mendapatkan kekuatan baru di saat masa yang sukar, tantangan ekonomi, tantangan perubahan, COVID membuat banyak perubahan, tantangan keamanan. Akibat COVID banyak keamanan tidak terjamin di hari-hari ini bagi orang-orang yang punya banyak sarana dan prasarana. Tapi bagi kita orang percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan yang akan menolong. Sekalipun ada tantangan, kita tetap berjalan selangkah demi selangkah, karena ada Yesus yang akan menuntun kita. Amin. Tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara, jadi kenapa kita harus mendapatkan kekuatan baru tadi? Perlu kekuatan baru karena kita lemah menghadapi tantangan-tantangan tadi, perubahan-perubahan yang cepat yang terjadi. Tapi ketika kita tetap menantikan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan baru. Semua itu tipu muslihat iblis yang akan melakukan itu, saudara. Bukan dari Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan itu kita lewati. Tapi kita akan bersama dituntun oleh Tuhan. Dia akan sertai kita. Kita akan menang. Saudara, ketika engkau secara psikologismu tertekan karena tantangan-tantangan tadi, ekonomi, perubahan yang terjadi ini, keamanan, kalau kita sampai tidak bisa mengendalikan diri kita, kita akan menjadi lebih parah. Kita bisa stres dan bisa putus asa. Pengalaman yang dialami oleh pastori, saudara, saya melihat demikian. Ketika kejadian itu terjadi, saya sempat tidak berdaya memikirkannya. Tapi ketika mengingat janji Tuhan, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, Dia tidak akan membiarkan kita. Karena kita miliknya. Karena kita sudah dimeteraikan oleh darah anak domba. Ketika iman ini dikembalikan, maka kita membangun sebuah mezbah di hadapan Tuhan. Dan kita melihat benar Allah itu dahsyat dan luar biasa. Kami berlima di rumah seperti hanya di penjara sebentar, saudara. Tidur bisa kamar masing-masing, tapi makan semeja. Aneh. Tapi itulah kenyataan. Bahwa Allah itu menyertai milik kesayangannya. Boleh lewat lembah, boleh lewat badai, boleh lewat tantangan. Tapi ketika kita percaya, kita menanti-nantikan Tuhan, bahwa Dia yang berjanji adalah setia, Dia tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Pegang janji itu, maka kita akan dapat kekuatan baru. Amin. Yang ada kerja buat Tuhan terlalu manis, biar, dan seterusnya, saudara yang teruskan. Atau ketika mau tidur, nyanyi lagi, saudara. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Hal ini menguatkan, meneguhkan panggilan kita. Karena kita terus memproklamirkan bahwa Dialah Allah kita dan Dialah Tuhan kita. Itu, saudara, yang kita lihat di sini, saudara. Jadi ketika kita lihat supaya kita menjadi kuat tadi, karena kita bukan orang yang kuat,
Kenapa kita perlu kekuatan yang baru? Yang berikut saudara, agar kita mendapatkan kekuatan yang baru itu, maka kita lihat Alkitab, saya sudah dari tadi katakan kita harus menanti-nantikan Tuhan. Artinya dalam pembacaan tadi, dalam Yesaya 40 tadi, ayat 31. Ketika supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Kenapa kita menanti-nantikan Tuhan? Pertama, kalau ketika kita menanti-nantikan Tuhan, berarti kita mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Kalau kita pinjam suratan daripada Paulus, mengucap syukur dalam segala perkara. Jadi yang pertama mengutamakan Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Yang kedua, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan berserah. Kita akan berserah sungguh kepada Tuhan di dalam pergumulan yang sedang kita hadapi, di dalam situasi kondisi yang sedang kita rasakan hari ini. Kita betul-betul karena kita mengandalkan Dia, kita berserah. Karena Tuhan yang sendiri katakan, marilah kepadaku. Matius katakan, kita datang kepada Tuhan, serahkan beban kita, berserah kepada Tuhan. Ketika kita berserah, maka kita akan berharap kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya, tidak lagi dengan sebuah keraguan. Karena firman Tuhan berkata, percaya dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertian. Banyak kali kita gagal karena kita bersandar, berharap, katanya dia berharap, tapi dia memakai logika. Coba-coba. Tapi yang berharap di sini, ketika engkau mengandalkan Tuhan, orang yang mendapatkan kekuatan baru karena dia menanti-nantikan Tuhan, dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, dia berserah sungguh kepada Tuhan, dan dia berharap sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga ketika dia menanti-nantikan Tuhan, di sana pengertian menanti-nantikan Tuhan di sini saudara, artinya menunggu atau mengharapkan. Harus dengan belajar sabar untuk menantikan itu. Jadi poin ini, agar kita mendapatkan kekuatan baru, renungkan sekali lagi, andalkan Tuhan, serahkan pergumulanmu kepada Tuhan, dan berharap sepenuhnya kepada Dia. Maka penantian kita, penantian yang sabar tadi, Dia yang akan menolong kita, Dia yang akan mendengarkan, Dia akan menyelesaikan pergumulan-pergumulan hidup kita. Kenapa saudara? Karena Dia Tuhan yang berjanji adalah setia. Amin saudara. Halo bapak-bapak, ibu-ibu di rumah, keluarga-keluarga di rumah. Haleluya, amin. Amin. Saya percaya saudara mengaminkan. Kita lihat saudara, yang terakhir. Yang terakhir yang kita lihat di sini. Ketika kita mendapat kekuatan baru karena menanti-nantikan Tuhan tadi dengan 4 bagian yang saya sampaikan tadi, maka kita dari mana sumber kekuatan yang kita akan dapatkan itu? Mari kita lihat ayat 28. Dia berkata begini, tidakkah kau tahu, dalam pembacaan kita, ayat pembacaan kita pasal Yesaya pasal 40 ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidak kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi unjung ke unjung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Haleluya, amin. Jadi ketika engkau menanti-nantikan Tuhan, sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita adalah Tuhan Allah yang kekal itu. Yang Dia berjanji, Dia adalah Tuhan yang kekal, yang menciptakan bumi ini, menciptakan bumi dan segala isinya, termasuk saya dan saudara. Kenapa kita harus berbangga saudara? Dengar baik, Alkitab katakan Dia ciptakan kita serupa dengan segambarnya. Berarti kita sangat dikasih oleh Tuhan. Ketika kita mau taat kepada Dia, mau respon firman Allah, mau lakukan firman Allah, mau setia menantikan janji-janji Allah dalam hidup kita. Mungkin hari ini engkau belum melihat janji-janji Allah. Mungkin sebentar malam janji itu tergenap, tapi butuh
kesabaran, menanti-nantikan. Berarti ada waktunya, waktunya Tuhan. Kita menunggu itu dengan sabar, dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat pertolongan. Jadi di sini sumber kekuatannya terjawab, adalah Allah yang kekal itu. Sumber kekuatan kita yaitu dari Allah, karena Dialah yang menjadikan langit. Dan dikatakan ayat 9 bahwa Dia, ayat 8, Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Ayat 9, Dia memberi kekuatan yang lelah. Ketika engkau tidak berdaya lagi, maka kita tidak akan jatuh terletak, karena ada tangan Tuhan yang akan menopang kita. Tetap bangun kehidupan rohanimu. Tetap naik terbang tinggi, mengatasi persoalan pergumulan hidup dan jasmani kita, rohani dan jasmani kita. Karena kita menanti-nantikan Tuhan, dekat dengan Tuhan, terus berjalan dengan Dia, kita diberi kekuatan, tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah. Ada badai, ada pergumulan hidup, ada COVID-19 di depan mata kita. Mungkin orang lain berkata, saya mau buat apa besok? Tapi bagi engkau anak Tuhan, ketika engkau sungguh-sungguh bagi Tuhan, Dia tahu apa yang Dia akan buat bagi engkau dan saya. Dia yang memanggil kita, Dia yang sudah menjadikan kita, sudah memeteraikan kita dengan darah anak domba Allah. Dia yang akan bertanggung jawab. Tapi persoalannya, saya dan saudara menanti-nantikan Tuhan gak? Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kesukaran. Jadi kita lihat saudara, kekuatan baru di masa yang sukar ini kita akan miliki ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Kita terus percaya, berharap sungguh bahwa Dia yang akan menyelesaikan pergumulan kita. Ketika hal ini kita miliki saudara, maka percaya Tuhan Allah yang kekal adalah pencipta itu tidak pernah lelah dan lesu, tidak terduga pengertiannya, tak terbatas perbuatannya. Sanggup, mampu, dan tahu apa yang Dia akan buat kepada saya, besok dan seterusnya. Dia yang tahu, Dia yang sudah siapkan. Di saat kita tidur, ketika kita mengucap syukur, bukankah Dia berkata di saat kita tidur, maka Dia akan memberikan berkat itu. Ada damai, ada ketenangan. Kenapa? Orang yang bisa menguasai diri, dia bisa berdoa, kata firman Tuhan. Dia bisa tenang, dia mampu melihat rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan dia berani berkata, segala puji hormat bagimu Tuhan. Segala keadaan dia mampu berkata, Engkau baik dalam hidupku. Dan itulah yang Tuhan mau. Ketika kita mampu konsisten dengan keberadaan ini, maka kita akan melihat saudara, bahwa kekuatan baru di masa yang sukar sekalipun, ada Yesus yang akan menolong kita. Puji Tuhan saudara, saya akan akhiri dengan Yesaya 31 ayat yang pertama. Kekuatan baru di masa yang sukar ini kita akan miliki ketika kita tadi terus mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan kita, Allah itu sendiri. Dan ketika itu sudah menjadi bagian kita, maka Tuhan minta kita jangan lari ke dunia. Ada pergumulan yang sedang kita hadapi, COVID-19 hari-hari ini. Mungkin ada saat ini jemaat yang sedang menangis. Mungkin ada di antaramu sedang mengalami kesulitan. Tapi jangan lari ke dunia. Jangan lari ke Mesir, kata firman Tuhan dalam Yesaya 31 ini. Jangan engkau lari ke Mesir. Celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda, yang percaya kepada kereta-kereta yang begitu banyak, kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Jadi kita lihat saudara, Tuhan mau ketika kita sedang menghadapi kesukaran, kita ada kekuatan baru jika kita menanti-nantikan Dia. Maka kita tidak perlu lari ke Mesir. Bicara tentang dunia, kekhawatiran, ketakutan, lari ke dunia tidak akan membuat kita, tidak akan membuat solusi dalam kehidupan pribadimu, keluarga, dan masa depanmu. Tapi ketika kita terus menantikan Tuhan,
kondisi apapun yang terjadi dalam perusahaanmu, dalam karirmu, dalam profesimu, dalam keluargamu, tetaplah pandanglah Kristus yang sudah menjadikan kita anak-anaknya. Dia akan memberikan kita kekuatan baru di masa yang kita hadapi, yang sulit sekalipun. Asal kita mau menantikan Tuhan, maka dikatakan, jangan lari ke dunia, jangan lari ke Mesir, tapi lari di bawah kaki Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Tuhan memberkati firman Tuhan pada saat ini. Kiranya firman ini memberikan kekuatan untuk kita melangkah lebih maju lagi. Karena ada tantangan, tapi ada kekuatan baru kita milih dalam Tuhan. Tuhan memberkati firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan mari terus kuatkan iman kita, pengharapan kita, keluarga kita. Bawa di hadapan Tuhan. Bawa terus di dalam persekutuan bersama dengan Kristus. Maka percayalah saudara, kita akan melihat mujizat, kuasa Tuhan, tanda-tanda heran akan menyertai rumah tangga, keluarga, dan pribadi kita. Tuhan memberkati. Baiklah saudara, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Mari saudara yang ada di rumah, dimanapun engkau berada, kita berdiri semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Imani, percayalah bahwa dialah solusi dari kehidupan kita. Apapun tantangan, apapun pergumulanmu, percaya, nantikan terus Tuhan. Jawaban Tuhan akan terjadi, karena Dia akan memampukan kita melewati semua pergumulan ini. Ketika kita terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba sudah berhenti menyampaikan suaramu pada saat ini Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan, Roh Kudus tidak pernah selesai. Engkau yang akan memberikan pemahaman, pengertian. Bahkan Engkau akan membukakan lebih jauh lagi Tuhan. Kebenaran-kebenaran yang sudah tersampaikan pada saat ini. Biar mereka boleh memahami, mengerti, merenungkannya Tuhan. Bahkan melakukan firman-Mu. Karena kami tahu ketika mereka mengimani itu Tuhan, mereka akan melihat kuasa yang besar itu, kekuatan yang baru itu mereka akan miliki dalam hidup mereka. Melewati badai, melewati tantangan, melewati pergumulan, mereka akan menang karena ada Kristus yang bersama dengan mereka. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang akan menolong dan memberkati seluruh jemaat-jemaat yang ada. Bapa yang ada dalam surga, pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, khususnya buat jemaat GPD Bethlehem Tuhan. Mulai dari anak-anak kecil, orang dewasa bahkan sampai lanjut usia. Hamba serahkan mereka di hadapan Tuhan. Kamu mohon belas kasihan-Mu. Kamu mohon pertolongan-Mu, anugerah-Mu yang besar Tuhan. Menyertai, menolong, memberkati, memberikan damai sejahtera bagi mereka Tuhan. Dan mengajar mereka terus menanti-nantikan Tuhan. Percaya dengan janji-janji Tuhan. Hidup mereka selalu melekat dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mereka dimampukan, ditolong. Dan melihat selalu pertolongan Tuhan yang luar biasa dan dahsyat itu terjadi dalam pribadi, rumah tangga dan keluarga mereka. Bahkan pelayanan mereka Tuhan semakin luar biasa di zaman air ini. Mereka semakin mencintai Engkau. Mereka menjadi berkat. Mereka menjadi domba-domba yang setia dan taat, yang melahirkan domba-domba yang boleh datang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Pakai seluruh jemaat-Mu Tuhan, jadi berkat, jadi saksi di tengah-tengah dunia zaman ini Tuhan. Kesempatan mereka menjadi saksi pada saat seperti ini Tuhan. Biar jemaat GPD Bethlehem boleh menjadi jemaat yang menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang lemah, Engkau kuatkan. Mereka yang susah, Engkau hiburkan. Kalau ada di antara mereka mulai ragu dan jauh, bahkan mundur di dalam Engkau, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Engkau kembalikan mereka kasih yang mula-mula. Kembalikan kasih yang mula-mula itu dalam nama Yesus. Biar mereka kembali setia dan taat kepada Tuhan. Kalau ada di antara mereka sedang menghadapi jalan yang buntu Tuhan, seolah-olah tidak ada cara lagi untuk mereka lewati Tuhan. Tapi kami percaya ketika mereka mau datang kepada Tuhan, Engkaulah solusi bagi mereka. Engkau akan memberikan mereka jalan keluar. Engkau akan menolong mereka Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit saat ini Tuhan, Bapa, kami bawa mereka di hadapan Tuhan. Karena kami tahu dengan iman, dengan keyakinan yang sungguh Tuhan, Engkau yang sudah mati di kayu salib untuk dosa dan pelanggaran kami. Engkau yang sudah menyembuhkan segala penyakit kami. Kami percaya Engkau jamah mereka Tuhan. Ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau ulurkan itu dalam kehidupan mereka. Segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka Tuhan, sakit apapun itu Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau yang sembuhkan Tuhan. Engkau yang jamah. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya seluruh anak-anak Tuhan, seluruh aktivis pelayan-pelayan yang ada, berikan mereka tetap kesetiaan. Berikan mereka tetap semangat Tuhan. Biar roh mereka tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa setiap kami dipercayakan oleh Tuhan talenta-talenta untuk kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Pakai seluruh mereka Tuhan, para abdis yang ada, untuk menjadi berkat untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia. Biar Indonesia penuh dengan damai. Biar Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biar Indonesia ini Tuhan ditolong oleh Engkau Tuhan. Ketika Indonesia takut akan Tuhan, maka kami percaya ada pemulihan terjadi. Engkau tolong kepada para pemimpin bangsa ini Tuhan. Mulai dari kepala negara pemerintahan Indonesia, Presiden Jokowi Tuhan, Wakil Presiden, seluruh pembantu-pembantu Presiden dan jajarannya Tuhan. Sekolah lembaga tinggi tertinggi negara, bahkan sampai yang ada di gubernur, wali kota, bupati Tuhan, camat, lurah, sampai RT RW, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau sertai mereka Tuhan. Engkau tolong mereka, berikan roh takut akan Tuhan, dan mereka tanggung jawab mengerjakan tugas mereka. Sehingga kami percaya Tuhan, bangsa kami akan dipulihkan, bangsa kami ditolong oleh Tuhan. Karena ada pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, berkati kesehatan mereka Tuhan. Berkati segala keputusan-keputusan mereka yang mereka kerjakan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa. Diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat Satgas Tuhan yang mengerjakan tugas dalam menangani Tuhan penyebaran pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami mohon hikmat Tuhan. Kami mohon kekuatan, kesehatan dari Tuhan untuk menolong seluruh mereka Tuhan. Bahkan yang ada di nakes, tenaga kesehatan, dan seluruh yang terlibat di dalamnya Tuhan. Rumah sakit, obat-obat, alat-alat. Tuhan tolong semua Tuhan. Supaya setiap mereka yang saat ini sedang sakit, yang sedang Tuhan terpapar dengan COVID-19 ini, tertolong oleh mereka semua Tuhan. Engkau berkati mereka yang sakit Tuhan. Engkau sembuhkan mereka sehingga mereka kembali boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, seluruh mereka yang terlibat di dalamnya juga Tuhan memberkati, jaga lindungi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa jemaat Tuhan yang ada di GPD Bethlehem, yang terlibat di dunia kesehatan, Tuhan juga jaga, Tuhan lindungi. Tuhan berikan mereka terus kemenangan. Perlindungan sejati hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami Tuhan. Kami serahkan kota kami Cirebon, lingkungan gereja ini juga kami serahkan. RT RW yang ada kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan kami akan mengakhiri ibadah online jemaat GPD Bethlehem hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah mata rohanimu dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan.
sidang jemaat Tuhan yang menjadi tebusan-tebusan darah Kristus. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan dengar berita gereja kita hari ini. Yang pertama, doa kemenangan yang dilaksanakan setiap hari dari hari Senin sampai dengan Sabtu di rumah masing-masing atau tempat di mana kita berada saat ini. Dan session yang pertama dimulai jam 6 sore, session yang kedua jam setengah 7, session yang ketiga jam 7, session yang keempat jam setengah 8, session yang kelima jam 8, dan session yang terakhir atau yang keenam jam setengah 9. Dan keterangan ibadah onsite belum ada, baik ibadah wadah-wadah maupun persekutuan doa. Kemudian yang kedua, ibadah wadah yang berjalan online secara via virtual atau Zoom, yaitu ibadah pria dan wanita hari Kamis jam 6 sore sampai jam 7. Kemudian ibadah pemuda Yobel hari Sabtu jam 6 sampai jam 7. Puji Tuhan, tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.